Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah Indonesia memanfaatkan dengan baik layanan fasilitas fast track yang diberikan pemerintah Arab Saudi guna mengoptimalkan pelayanan jemaah haji tahun 2024. Pemerintah Arab Saudi memberikan fasilitas fast track bagi jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan melalui embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya. Layanan ini menyingkat waktu jemaah karena pemeriksaan dokumen keimigrasian dilakukan sejak di bandara keberangkatan. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah Indonesia memanfaatkan layanan ini dengan baik untuk mengoptimalkan pelayanan pada jamaah haji tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili menyambut baik tambahan fasilitas fast track di Bandara Solo dan Surabaya. Pasalnya, pemeriksaan jamaah haji oleh petugas imigrasi di Arab Saudi memakan waktu yang relatif lama, sehingga fasilitas ini dinilai akan memudahkan para jamaah. Kita juga tahun ini menerapkan fast track ya, jalur cepat di mana proses pemeriksaan imigrasi tidak di Arab Saudi tetapi di Indonesia. Dan ini tidak hanya di Jakarta tetapi juga di embarkasi Solo dan Surabaya. Sehingga biasanya memang proses pemeriksaan imigrasi itu memakan waktu yang cukup lama selama di Arab Saudi ya. Tetapi dengan adanya fast track atau jalur cepat ini memungkinkan bagi calon jemaah haji bisa langsung setelah turun dari pesawat langsung ke bisnya masing-masing sehingga bisa langsung diantar ke hotel di mana para calon jemaah haji itu tinggal. Selain itu, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pihak Arab Saudi juga menyediakan kartu pintar atau smart card yang dapat mendeteksi posisi jamaah. Aceh Hasan meminta fasilitas ini dimanfaatkan petugas haji Indonesia untuk memitigasi jemaah yang tersesat dalam rangkaian ibadah haji. Helmi dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menyebut gelaran International Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum di Nusa Dua, Bali akan menjadi momentum bagi DPR dalam membangun kesadaran global terkait pentingnya air bersih dan sanitasi. Berbagai persiapan terus dilakukan, salah satunya mematangkan isu-isu yang akan dibahas. Menyambut gelaran International Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum atau WWF ke-10 yang akan dihelat di Nusa Dua, Bali, berbagai persiapan terus dilakukan. Salah satunya mematangkan isu-isu yang akan dibahas. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menyebut WWF akan menjadi momentum bagi DPR untuk membangun kesadaran global terkait pentingnya air bersih dan sanitasi. Wakil Ketua BKSAP Putu Supatma mengatakan, forum ini sangat penting karena untuk pertama kalinya Parlemen dilibatkan secara komprehensif dalam pembahasan tentang air dan sanitasi. Menurutnya, ini merupakan langkah positif khususnya bagi Indonesia karena keterlibatan Parlemen akan berkontribusi dalam peningkatan komitmen pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ia berharap forum Parlemen dalam WWF ini akan melahirkan komitmen politik yang dapat diadopsi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki akses terhadap air dan sanitasi di tanah air. Tentu secara pertama yaitu legislasi, tentu kita perlu melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang kita miliki tentang air. Yang kedua, penganggaran secara komprehensif. Memang ini bukan saja hanya tugas Kementerian PUPR, tapi lebih menyeluruh menjadi tugas dari lintas kementerian. Bahkan kita berharap ke depan pimpinan negara ini, kepala negara juga mengambil satu sikap untuk bagaimana ke depan, dan Presiden-elect ini kan air itu penting. Jadi air itu political will, komitmen secara budgeting untuk air ini agar diutamakan. Dan memang tugas Parlemen kita selalu mengawasi. Selain itu, Putu menilai diplomasi Parlemen juga diperlukan sebagai upaya untuk bertukar informasi dan teknologi terkait pengembangan tata kelola air dan sanitasi untuk menjaga keberlangsungan air di masa depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI pertanyakan akurasi data stunting yang dimiliki pemerintah buntut dari ditemukannya perbedaan data yang cukup signifikan antara data stunting Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan serta Keluarga Berencana Nasional. Dan pemerintah diminta tidak menganggap remeh karena data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait stunting.
Komisi 9 DPR RI mempertanyakan akurasi data stunting yang dimiliki pemerintah. Pasalnya, data stunting Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memiliki perbedaan cukup signifikan. Komisi 9 meminta pemerintah tidak menganggap remeh sengkarut ini karena data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait stunting. Anggota Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan, meski memiliki metode pengumpulan data yang berbeda, perbedaan data seharusnya tidak terjadi. Menurutnya, intervensi yang tepat tidak dapat dilakukan jika data yang dimiliki tidak akurat. Memang harus kita samakan ya ke depannya agar tidak terjadi deviasi yang tinggi ya antar data sistem pengumpulan tersebut ya, sehingga kita tahu nih ke depannya intervensi apa yang akan dilakukan untuk upaya-upaya penurunan stunting ke depan. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 Darul Siska menyebut, data terperinci dibutuhkan untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Ia meminta pemerintah meningkatkan koordinasi, terutama dengan BKKBN, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga tahapan pelaksanaan di lapangan. Selama ini dianggap ada anggaran 20 triliun untuk menurunkan stunting, itu anggarannya diletakkan di Kementerian Sosial. Bentuknya PKH, padahal di keluarga yang mendapat PKH itu tidak ada anak bayinya. Jadi oleh karena itu intervensi stunting ini harus lebih dikoordinasikan baik penganggarannya maupun pelaksanaannya. Oki Zulindra dan Kiki TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi dengan berikan dukungan, regulasi, dan anggaran yang memadai agar dapat mengurangi disparitas pendidikan dan mengentaskan permasalahan pengangguran. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, pendidikan vokasi di Indonesia memiliki potensi cerah di masa mendatang, terutama dalam mencetak lulusan yang siap kerja bagi dunia usaha dan dunia industri. Hal ini menjadi sorotan serius Komisi 10 DPR RI, khususnya dalam menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045. Saksikan liputan mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pendidikan vokasi di Indonesia memiliki potensi sangat cerah di masa mendatang, terutama untuk mencetak lulusan yang siap kerja bagi dunia usaha dan dunia industri. Hal ini yang menjadi perhatian serius Komisi 10 DPR RI, terutama dalam rangka menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045. Upaya menyelaraskan antara kualitas lulusan lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia kerja harus terus diupayakan, sehingga sejumlah kebijakan yang diterapkan mampu terus menekan tingkat pengangguran terbuka. Beda ya, SMK dengan sekolah-sekolah umum, dia sangat
bergantung kepada kemampuan dia beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Nah, oleh karena itu ya dengan dunia industri ini yang paling harus ada link and match ya, jangan sampai mismatch ya. Sekarang ini kan terjadi justru ketidaksambungan. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan juga harus ditanggapi secara serius agar lulusan SMK dapat bersaing di dunia kerja. Mirisnya, banyak sekolah menengah kejuruan tidak mampu mengakses teknologi terbaru sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini karena keterbatasan anggaran. SMK-SMK di daerah terpaksa masih menggunakan teknologi jadul dan usang sejak puluhan tahun sebagai alat praktik belajar bagi para siswa. Disinilah peran penting pemerintah dalam rangka mendukung penguatan pendidikan vokasi, yakni dengan memberikan anggaran yang cukup bagi sekolah-sekolah kejuruan untuk mengupdate teknologi terkini agar para siswa tak ketinggalan zaman dengan teknologi industri dan dunia usaha saat ini. Menyampaikan kalimat prihatin dan terlalu menurut saya. Jadi bagi kita yang sepakat kita mau dorong pendidikan vokasi, nah, tentu ini satu paradoks. Katanya kita mau dorong vokasi itu menjadi salah satu prioritas output di pendidikan kita. Tapi fakta yang kita lihat hari ini, perhatian terutama masalah penganggaran terkait dengan peningkatan gedung dan infrastruktur alat yang bisa membantu proses belajar mengajar di sini ternyata sudah jadul semuanya. Tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada saat ini. Saya membayangkan mereka menggunakan teknologi 50 tahun yang lalu dan mereka masuk ke dunia industri, mereka akan kaget. Mereka tidak akan bisa mengoperasionalkan itu semua. Nah, menurut saya lembaga-lembaga pendidikan seperti ini harusnya mendapat prioritas pertama. Ketika bertemu lulusan SMK lain yang teknologinya lebih bagus, mereka akan jadi nomor 2, nggak jadi nomor 1 kan. Nah ini kan harus kita antisipasi. Kita nggak tahu nanti mereka ketemunya di mana, terus kemudian bertempur berkompetisi dengan lulusan mana. Pihak sekolah mengaku sangat mengapresiasi upaya dan dukungan Komisi 10 DPR RI dalam rangka penguatan pendidikan vokasi di Indonesia. Aspirasi yang selama ini belum tersampaikan ke pemerintah pusat diharapkan dapat dijembatani oleh Komisi 10 DPR RI, sehingga lulusan pendidikan vokasi mempunyai kualitas dan daya saing yang tinggi. Memang butuh uluran tangan kebijakan dari atas, bagaimana merevitalisasi sekolah yang sudah berumur 50 tahun dan memang sangat tertinggal dari segala kondisi baik secara fisik maupun infrastruktur lain. Oleh karena itu tentu besar harapan kami bahwa pasca kunjungan ini ada kebijakan dari pemerintah yang nanti yang akan menjadi harapan baru buat kami bahwa bagaimana teknologi baru dan terbarukan itu akan hadir di sekolah. Sehingga alumni kami nanti seperti yang disampaikan tadi beliau bahwa setelah dia tamat, dia masuk di industri, dia tidak kaget dengan teknologi baru yang ada di industri. Tetapi paling tidak peralatan praktek itu disetarakan dengan industri di luar sana. Itu tentu harapan kami. Komisi 10 DPR RI berharap penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi dan upaya mendorong sumber daya manusia tumbuh dengan produktif, profesional, memiliki karakter, dan mampu bersaing di kancah global. Upaya ini harus dilakukan demi mewujudkan manusia yang berdaya saing dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Komisi 6 DPR RI berikan apresiasi atas capaian laba badan usaha milik negara di tahun 2023 yang mencapai 292 triliun rupiah dengan sejumlah catatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17.
Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting on the occasion of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Kembali di TVR 17 pemirsa, terkait capaian Badan Usaha Milik Negara tahun 2023, Komisi 6 DPR RI menyoroti adanya ketergantungan laba dari beberapa perusahaan BUMN, terutama dari Bank Himbara. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat kami beritahukan bahwa Komisi 6 mengapresiasi capaian keuntungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada tahun 2023. Namun masih terdapat beberapa catatan dari salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Duryanto, di mana ia menyoroti masih adanya ketergantungan laba dari beberapa BUMN seperti Bank Himbara. Dan pemirsa, berikut pernyataan selengkapnya. Saya pertama tentu apresiasi juga atas pencapaian laba dan dividen. Juga apresiasi atas support dari Kementerian BUMN sehingga banyak teman-teman terpilih kembali. Karena ada hubungan yang baik, tentu ini membantu Bapak Ibu semua. Nah, dari laba memang ada sedikit kritikan saya bahwa laba yang dicapai ini memang sangat tergantung kepada beberapa BUMN. Ketergantungan ini menjadi problem, Pak Menteri. Jadi ke depan ini nggak boleh terjadi lagi. Ya, tidak terasa Pak Menteri kan sudah duduk di sana 5 tahun. Tentu doa kami Pak Menteri bisa lanjut duduk di sana terus gitu. Ya. Nah ke depan ini saya berharap bahwa ketergantungan kepada laba beberapa BUMN ini harus lebih terdiversifikasi. Karena ini nggak sehat sebetulnya. Kalau yang ini rontok maka rontok juga laba BUMN-nya. Terutama ketergantungan pada laba dari Bank Himbara, ya, maupun Pertamina dan beberapa telkom perusahaan besar. Nah ini catatan saya. Yang kedua adalah saya menerima aspirasi dari banyak pelaku industri tentang mematok kuota PGN. Ya. Kalau nggak salah 61%, dulu di Bali saya sempat mempertanyakan ada batas minimum dan maksimal. Kalau nggak mencapai minimum dapat denda. Kalau di atas maksimal dendanya 250%. Mendapat surat edaran dari PGN. Nah orang yang mau ngambil order kan takut-takut. Kalau mencapai maksimal, melebihi maksimal dendanya 250% Pak Menteri. Ya ini kan bisa menciptakan deindustrialisasi. Nah banyak pelaku industri ini menjerit sebetulnya. Ya.
Hal ini sudah saya sampaikan 2 bulan yang lalu waktu di Denpasar di Bali. Ya. Tapi ternyata sekarang mereka tetap menjerit, Pak. Pasokannya itu dipasok hanya 61%. Di Sumut katanya 11% doang, Pak Menteri. Jadi ini catatan penting soal industri di dalam negeri. Mau gimana kita bicara industrialisasi, yang terjadi malah deindustrialisasi. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama tadi pernyataan dari salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Duryanto, di mana ia menyayangkan keuntungan yang dihasilkan oleh BUMN masih banyak ketergantungan dari Bank Himbara. Dan ia meminta pemerintah untuk mencari solusi diversifikasi agar keuntungan yang dihasilkan oleh BUMN tidak hanya dari satu perusahaan saja, namun menyeluruh oleh perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN. Dan ia juga meminta agar perusahaan BUMN yang masih kinerjanya dirasa kurang untuk menggenjot kembali kinerja agar menghasilkan keuntungan kolektif bagi kepentingan negara. Dan masih itu saja yang dapat kami laporkan dari Komplek Parlemen. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting on the occasion of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Zudirja. Baik, terima kasih Vincent dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung saja kita pada berita pertama pemirsa, yakni ada DPR RI minta pemerintah perketat pengawasan tur belajar. Dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda. Di sini buntut dari tragedi kecelakaan bus yang membawa siswa SMK Lingga Kencana Kota Depok saat melakukan study tour ke Subang. Komisi 10 DPR RI minta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kegiatan study tour yang sudah menjadi kegiatan wajib di sekolah-sekolah.
Terkait dengan hal ini, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terkait dengan tujuan, manfaat, dan kelayakan program yang sudah menjadi agenda tahunan di sekolah sehingga lebih terarah. Di samping itu, pemirsa, kegiatan study tour yang bertujuan ke lokasi yang jauh, bahkan lintas provinsi dan lintas pulau, sebaiknya ditinjau ulang. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, yang menjadi headline, yakni Forum World Water Forum 2024 diharapkan turunkan konflik air di seluruh dunia. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda, pemirsa. Badan Kerjasama Antar Parlemen berharap World Water Forum dapat melahirkan komitmen bersama terkait air yang disepakati oleh seluruh parlemen yang ada. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Putus Supatmarudana dalam rangka World Water Forum 2024 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, pemirsa, pengelolaan air yang benar dapat menurunkan potensi terjadinya konflik. Forum yang bertema Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity ini sangat monumental dan memiliki komitmen pergerakan aksi parlemen peduli terhadap air bagi kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, demikian headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI minta pemerintah perketat pengawasan tur belajar serta Forum WWF 2024 diharapkan turunkan konflik air di seluruh dunia. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.